Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 14 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi panggilan bagi kami semua agar giat mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, dengan judul Perlambangan Pekabaran 3 Malaikat. Ayat temanya terdapat di dalam Maliaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Untuk mempersiapkan umat agar dapat berdiri pada hari Allah, pekerjaan besar reformasi harus dicapai melalui pergerakan Advent. Allah melihat banyak yang mengaku umat-Nya tidak membangun untuk kekekalan, dan dalam kasih-Nya, Ia mengutus pekabaran peringatan untuk membangunkan mereka dari kelalaian dan menuntun mereka bersiap bagi kedatangan Tuhan. Peringatan ini ditunjukkan dalam Wahyu 14, suatu pekabaran 3 kali lipat yang digambarkan seolah diberitakan oleh malaikat surgawi, segera diikuti oleh kedatangan anak manusia untuk menuai tuaian di bumi. Malaikat-malaikat digambarkan terbang di tengah langit, memberitakan pesan peringatan kepada dunia yang secara langsung berkaitan dengan umat yang hidup di akhir sejarah bumi. Tidak ada yang mendengar suara malaikat itu, sebab mereka adalah lambang dari umat Allah yang bekerja selaras dengan semesta sorga. Pekabaran 3 malaikat harus digabungkan, memberikan terang 3 kali lipat kepada dunia. Yohanes menulis, "Aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya." Wahyu 18 ayat 1. Ini melambangkan pemberian pekabaran terakhir yang 3 kali lipat kepada dunia. Wahyu 18 menunjuk pada waktu ketika, akibat penolakan terhadap pekabaran 3 kali lipat dari Wahyu 14 ayat 6-12. Gereja sepenuhnya mencapai kondisi yang dinubuatkan oleh malaikat kedua, dan umat Allah yang masih berada di Babel dipanggil keluar dari persekutuannya. Inilah pekabaran terakhir yang akan diberikan kepada dunia, dan ia akan menggenapi pekerjaannya. Ketika mereka yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, 2 Tesalonika 2 ayat 12, dibiarkan menerima penyesatan yang kuat dan percaya pada kebohongan, maka terang kebenaran akan bersinar atas semua hati yang terbuka untuk menerimanya. Semua anak-anak Tuhan yang masih berada di Babel akan mendengar panggilan itu. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Wahyu 18 ayat 4. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penatalayanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang perlambangan pekabaran 3 malaikat, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 28 tahun 1890 paragraf 2 yang berbunyi, "Tidak seorang pun mendengar suara para malaikat ini, karena mereka adalah simbol yang mewakili umat Allah yang bekerja selaras dengan alam semesta sorga. Pria dan wanita yang diterangi oleh Roh Allah dan dikuduskan melalui kebenaran, memberitakan ketiga pekabaran tersebut sesuai urutannya." Pekabaran 3 malaikat artinya umat-umat Allah yang bekerja dengan Roh Allah untuk mengabarkan panggilan dan amaran kepada dunia.
Bahkan renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 173 paragraf 5. Pekabaran 3 malaikat harus digabungkan, memberikan terang 3 kali lipat kepada dunia. Yohanes menulis, "Aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya." Wahyu 18 ayat 1. Ini melambangkan pemberian pekabaran terakhir yang 3 kali lipat kepada dunia. Mengapa kita harus kabarkan 3 kali lipat kepada dunia? Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church volume 6 halaman 70 paragraf 4. Tuhan mempunyai wakil-wakilnya di semua gereja. Orang-orang ini belum menerima kebenaran-kebenaran khusus yang menguji mereka di akhir zaman ini dalam keadaan yang membawa keyakinan ke dalam hati dan pikiran. Oleh karena itu, dengan menolak terang, mereka tidak memutuskan hubungan mereka dengan Allah. Banyak orang yang dengan setia berjalan dalam terang yang telah menyinari jalan mereka. Kemudian dikatakan, mereka sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang jalan dan karya Allah. Di seluruh dunia, pria dan wanita memandang sorga dengan penuh kerinduan. Doa, air mata, dan pertanyaan naik dari jiwa-jiwa yang merindukan terang, kasih karunia, dan Roh Kudus. Banyak yang berada di ambang kerajaan sorga hanya menunggu untuk dikumpulkan. Inilah pentingnya kita kabarkan pekabaran 3 malaikat 3 kali lipat, sebab masih banyak umat-umat Allah di dalam gereja-gereja yang harus dipanggil keluar. Mereka menunggu untuk dikumpulkan. Bahkan dikatakan dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 243, paragraf 3. Kita tidak seharusnya berusaha keras untuk menyerang umat Katolik. Di antara umat Katolik terdapat banyak orang Kristen yang sangat taat dan hidup dalam terang yang menyinari mereka, dan Allah akan bekerja untuk mereka. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini menyatakan, Maranatha halaman 173 paragraf 6. Wahyu 18 menunjuk pada waktu ketika, akibat penolakan terhadap pekabaran 3 kali lipat dari Wahyu 14 ayat 6-12, gereja sepenuhnya mencapai kondisi yang dibuatkan oleh malaikat kedua, dan umat Allah yang masih berada di Babel dipanggil keluar dari persekutuannya. Inilah pekabaran terakhir yang akan diberikan kepada dunia, dan ia akan menggenapi pekerjaannya. Semua anak-anak Tuhan yang masih berada di Babel akan mendengar panggilan itu. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Wahyu 18 ayat 4. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, mari kita bersama kabarkan pekabaran 3 malaikat dengan suara nyaring. Dan untuk itu, Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 606 paragraf 2. Dosa-dosa Babel akan tersingkap akibat mengerikan dari penegakan aturan gereja oleh otoritas sipil, masuknya spiritualisme, kemajuan kekuasaan kepausan yang diam-diam namun cepat, semuanya akan terbongkar. Oleh peringatan-peringatan serius ini, rakyat akan tergerak, ribuan orang akan mendengarkan, mereka yang belum pernah mendengar kata-kata seperti ini sebelumnya. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama kabarkan pekabaran 3 malaikat dengan lebih kuat lagi, 3 kali lipat kuatnya, agar umat-umat Tuhan yang masih tinggal di dalam Babel dapat keluar dan bergabung dalam pergerakan Advent. Sebab pekerjaan reformasi harus dicapai melalui pergerakan Advent. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan pada pagi hari ini. Untuk kami turut mengabarkan pekabaran 3 malaikat, bahkan 3 kali lipat lebih kuat. Sebab masih banyak umat-umat-Mu ya Tuhan dalam gereja-gereja yang telah mengikuti Babel. Masih ada umat-umat Tuhan dalam Babel yang perlu dipanggil keluar. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus, maka itulah kuasa yang memampukan kami untuk menjadi juru kabar pekabaran 3 malaikat yang lebih kuat 3 kali lipat. Dan kiranya Engkau menggunakan kami untuk membimbing umat-umat-Mu dalam Babel untuk keluar dan bergabung dalam pergerakan Advent. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.